Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Tanzilana Fatizah dengan NIM 011123010039. Saya salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. AIZ Mutakin Purwakarta, jurusan Tarbiyah, Prodi PHI, semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah pernah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu tentang qiraah, ijaz, dan sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian ulumul Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menata dan melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Umat Islam harus berusaha mengetahui dan memahami isi Al-Quran. Pengetahuan dan pemahaman Al-Quran harus diterapkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran juga sebagai lentera kehidupan umat Islam yang memiliki kesucian, keaslian, dan keluasan pembahasan yang tidak pernah kering, bahkan tidak pernah terbantahkan lagi dengan seiringnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang qiraah. Apa sih qiraah? Secara terminologi, qiraah menurut Imam Jazari yaitu ilmu yang membahas tata cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran dan perbedaannya dengan memisahkan bacaan-bacaan tersebut kepada perawinya. Ilmu qiraah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara membaca kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya sesuai dengan bacaan yang diriwayatkan oleh para imam-imam qiraah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada macam-macamnya. Yang pertama ada mutawatir, masyhur, dan saz. Begitu juga ada contohnya yang dari saz itu terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4 yang bunyinya Maliki Yaumiddin. Pendapat yang dikemukakan oleh Al-Zarqani mengindikasikan 3 hal pokok yang menjadi syarat utama dalam qiraah, yaitu yang pertama ada sanadnya yang sanadnya sahih dan mutawatir. Lalu yang kedua ada sesuai dengan Rams Usmani. Yang ketiga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi kesimpulan dari qiraah yaitu qiraah adalah jamak dari qiraat adalah jamak dari qiraah yang artinya bacaan.
Sedangkan menurut istilah qiraat adalah merupakan metode atau cara bacaan lafaz atau kalimat yang di dalamnya terdapat berbagai segi dari para periwayat atau perawi. Seperti itu. Lalu yang kedua ada ijaz Al-Quran. Secara etimologis, yang ijaz Al-Quran artinya mukjizat. Mukjizat adalah sebagai keajaiban ajaib atau luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Sedangkan menurut Shihab, mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa biasa yang terjadi melalui seorang yang disebut dengan nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantang pada yang meragukannya untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Dan demikian, mukjizat adalah suatu peristiwa yang terjadi luar biasa yang digunakan untuk mendukung kenabian atau kerasulan seorang rasul, sekaligus mengalahkan atau melemahkan lawan-lawan para rasul. Macam-macam mukjizat juga ada dua. Yang pertama ada mukjizat material inderawi, yang kedua ada mukjizat imaterial, logis dan kekal. Nah, di dalam mukjizat imaterial, logis dan kekal ini ada 3 fase. Yang pertama ada fase agama, fase metafisika, dan fase ilmiah. Baik, lalu dari mukjizat itu ada contohnya. Salah satunya ada gunung bergerak. Fenomena gunung bergerak antara lain disebutkan dalam surah An-Naml ayat 88. Pada abad 14 lampau, seluruh manusia menyangka bahwa gunung itu diam tidak bergerak. Tetapi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa gunung itu bergerak. Jadi kesimpulan dari ijaz Al-Quran adalah kajian Al-Quran yang memperlihatkan keistimewaan Al-Quran dari berbagai sudut pandang. Ya, salah satunya yaitu dari segi bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Lalu materi yang ketiga itu ada Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa Nuzulul Quran merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Al-Quran juga merupakan kitab suci bagi umat Islam dan dianggap sebagai pedoman hidup yang utama bagi manusia. Jadi Nuzulul Quran adalah peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat paling tinggi yaitu Lauhul Mahfuz, lalu diturunkan ke bumi. Baiklah, mungkin cukup sekian sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangannya atau kelebihannya. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.